Selamat sore saudara-saudaraku yang terkasih. Salam jumpa dan salam sejahtera bagi saudara semua dimanapun saudara berada. Kita bersyukur pada saat ini kita bisa berjumpa kembali dan bersama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan dalam kebaktian rumah tangga. Untuk memulai kebaktian rumah tangga kita persiapkan hati, kita persiapkan diri kita, dan kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, saudara-saudara, saya mau mengajak kita semua untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, Bersyukurlah pada Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa, kita naikkan doa syukur kita. Mari berdoa. Kami kembali datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, ya Allah Tuhan kami. Pada sore hari ini, pada kesempatan saat ini, kami datang kembali untuk mengucap syukur pada Tuhan atas segala pertolongan, penyertaan, dan kebaikan Tuhan yang senantiasa kami rasakan, yang senantiasa tak ada henti-hentinya Engkau curahkan anugerah-Mu, berkat-Mu untuk kami semua dalam berbagai macam bentuk, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala hal yang boleh kami alami dalam kehidupan kami, baik itu suka maupun duka, baik hal yang menyenangkan maupun hal yang mengesalkan, apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini, kami hendak mensyukurinya sebagai salah satu bentuk Tuhan terus menolong kami dan salah satu cara Tuhan untuk memproses kami, membentuk kami menjadi pribadi yang utuh.
Saat ini kami juga bersyukur kami boleh menyempatkan diri kami masing-masing untuk sejenak beribadah kepada Tuhan bersama-sama dalam kebaktian rumah tangga. Kiranya Engkau menyertai kami dan menolong kami supaya kebaktian rumah tangga yang kami lakukan secara online dari rumah kami masing-masing ini tetap dapat menjadi sarana kami bersekutu bersama dan juga mencari kehendak Tuhan, juga memuliakan nama Tuhan. Kami naikkan doa syukur ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kembali kita bernyanyi pelengkap Kidung Jemaat 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya untuk kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab kita. Untuk itu kita memohon pertolongan Tuhan, bimbingan Roh Kudus melalui doa kita. Mari berdoa. Tuhan, Sang Firman yang hidup, saat ini kami akan bersama-sama membaca sebagian dari isi Alkitab kami yang kami percaya, kami imani sebagai firman Allah untuk menuntun kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami mau memohon pertolongan dan juga bimbingan-Mu ya Allah. Biarlah kami Engkau mampukan untuk memahami firman Tuhan yang kami renungkan sore hari ini. Dan Engkau mampukan kami juga untuk menjadikan firman Tuhan ini dasar untuk kami melanjutkan kehidupan kami nanti. Kami berdoa memohon bimbingan Roh Kudus di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita buka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita sore hari ini diambil dari surat Filipi pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita Filipi 4 ayat 1 sampai ayat 9. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang.
Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, dan juga lebih berbahagia orang-orang yang dengan segala upayanya, dengan bimbingan Roh Kudus, berusaha untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kesehariannya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dan dikasihi oleh Tuhan, kita sering mendengar ungkapan bahwa hidup adalah anugerah, hidup adalah kesempatan, dan seterusnya. Saudara, hidup adalah anugerah. Setuju. Dan tentu saudara setuju juga. Nah, saudara-saudara, hari Minggu yang lalu kita merenungkan sebuah tema, jangan menyia-nyiakan anugerah Allah itu. Saudara, saya mau mengajak kita memikirkan ulang sedikit waktu kita untuk menyebutkan apa saja anugerah Allah yang saat ini sedang kita nikmati. Saudara bisa menjawabnya di rumah. Bisa jadi jawaban saudara, anugerah Tuhan itu kehidupan ini. Anugerah Tuhan adalah kesehatan. Anugerah Tuhan itu pekerjaan. Anugerah Tuhan pelayanan. Anugerah Tuhan itu keluarga, dan sebagainya. Ada banyak hal yang bisa kita daftarkan sebagai anugerah Allah, anugerah Tuhan. Dan minggu lalu kita juga diajak untuk merefleksikan bahwa relasi kita dengan sesama kita, dengan orang lain, juga adalah bentuk kita tidak menyia-nyiakan anugerah Allah. Nah, saat ini saudara-saudara, sore hari ini kita mau melanjutkan perenungan kita mau lebih lagi merenungkan bagaimana kita menyikapi anugerah Allah itu. Tema kita sore hari ini, mensyukuri anugerah Allah. Kalau kemarin kita diajak untuk tidak menyia-nyiakan anugerah Allah, maka meskipun dengan nada yang sama, kita mau diajak juga mensyukuri anugerah Allah melalui pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebagaimana lazimnya sebuah surat, pada bagian akhir surat Paulus kepada jemaat Filipi terdapat nasihat-nasihat yang ia sampaikan kepada jemaat di Filipi, dan jemaat di Filipi diingatkan untuk berdiri teguh. Ya, peringatan ini penting karena ada begitu banyak serangan-serangan yang ditujukan kepada jemaat-jemaat Kristen, orang-orang Kristen, serangan yang dilancarkan, yang diberikan oleh para pengajar-pengajar sesat, dan serangan itu sungguh-sungguh begitu hebat. Dan ini saudara-saudara seakan mengulangi apa yang dikatakan Paulus dengan kalimat yang cukup keras dalam Filipi 3 ayat 2 ketika dia mengatakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Saudara-saudara, kalimat keras dari Paulus ini mau mengungkapkan ada begitu banyak upaya untuk menyerang kekristenan pada saat itu, untuk menyerang iman orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, saudara, dalam suratnya Rasul Paulus mengingatkan bahwa kekuatan untuk bertahan di tengah begitu gencarnya serangan terhadap iman kekristenan itu, salah satunya adalah ketika mereka dapat bersatu, ketika mereka dapat menjadi satu dan tidak terpecah-pecah.
Nah, saudara, itu yang muncul dalam surat ini, yang juga muncul dalam secara khusus dalam pembacaan Alkitab kita sore hari ini. Ketika menghadapi situasi seperti tadi, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada pemimpin umat pada saat itu, kepada Euodia, Sintike, Sunsugos. Mereka diminta oleh Rasul Paulus untuk bisa menunjukkan keteladanan kesehatian. Karena kalau mau mengajak umat untuk bisa sehati, bersatu, untuk menangkal pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran sesat, maka itu harus dimulai terlebih dahulu dari para pemimpinnya yang menunjukkan keteladanan, kesehatian, kesatuan. Maka dari itu Rasul Paulus mengingatkan, hendaklah kamu sehati sepikir. Tentu ini bukan artinya saudara-saudara mau menyatukan pikiran Euodia dan pikiran Sintike. Tentu tidak mungkin. Karena setiap orang tentu punya pikirannya masing-masing, punya idenya masing-masing. Tapi saudara-saudara, di sini dituntut mereka bisa mengolah itu supaya perbedaan di antara keduanya menjadi sebuah kekuatan. Dan itu mereka satukan untuk bisa memimpin umat, memimpin jemaat, untuk bisa menangkal serangan-serangan pengajaran-pengajaran palsu itu. Nah, saudara-saudara, kita tidak tahu persis apa peran mereka masing-masing, apa peran secara spesifik dari Euodia, dari Sintike, atau dari Sunsugos itu. Tapi yang pasti mereka sudah bukan kali pertama mereka turut terlibat bekerja bersama dengan Rasul Paulus dalam upaya-upaya pekabaran Injil. Dan kita juga tidak tahu persis sebetulnya ada apa yang terjadi antara Euodia dan Sintike sehingga Rasul Paulus menasihati mereka. Tetapi mungkin dengan situasi yang cukup sulit pada saat itu, bukan tidak mungkin mereka memiliki pandangan yang berbeda, perbedaan paham yang berpotensi dapat merusak relasi. Bukan hanya relasi antar dua pelayan ini, tapi juga relasi umat, relasi jemaat. Ada perbedaan-perbedaan paham yang jika tidak segera diatasi, berpotensi merusak kesatuan hati para jemaat, dan secara khusus merusak relasi mereka berdua. Oleh karena itulah Rasul Paulus meminta mereka supaya kembali memikirkan visi mereka. Dan visi itu harus dicapai, satu visi itu harus bisa dirumuskan, bisa kemudian dijalani ketika mereka sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Nah, selain itu saudara-saudara, Rasul Paulus juga memberikan beberapa nasihat yang penting. Bersukacitalah, dan ini menjadi penekanan yang sungguh kuat oleh Rasul Paulus ketika dia mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tampaknya ini kalimat yang menegaskan bahwa meskipun di tengah-tengah himpitan pengajaran-pengajaran sesat, tetaplah bersukacita. Tetaplah bersukacita dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan padamu, bersukacitalah. Saya mencoba membayangkan Rasul Paulus ketika mengatakannya langsung, dia tentu sangat menggebu-gebu saudara-saudara. Karena kita tahu Rasul Paulus juga begitu memiliki spirit yang kuat dalam pelayanannya. Meskipun banyak himpitan, dia tetap bersemangat dan juga tetap penuh dengan keyakinan. Dan ini yang mau ditularkan, yang mau diwariskan, mau ditransfer semangat ini, aura ini kepada rekan-rekan sepelayanannya. Termasuk pada Euodia, Sintike, Sunsugos, dan siapapun yang menjadi rekan sepelayanan dari Rasul Paulus. Selain itu, selain bersukacita, jangan khawatir. Lalu juga ada pesan soal berdoa, menyatakan segala keinginan kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, pesan-pesan ini, nasihat-nasihat ini menjadi cara Rasul Paulus untuk menyampaikan bahwa hal-hal itulah yang menjadi wujud mereka, kita, umat Tuhan, mensyukuri anugerah Allah itu.
Karena menerima Yesus adalah satu anugerah yang luar biasa. Hidup dalam Kristus adalah satu anugerah yang luar biasa. Dan bagaimana merawat anugerah itu, memelihara anugerah itu melalui pesan-pesan ini. Menyatukan hati dan pikiran, sehati sepikir, bersukacita, janganlah khawatir, berdoalah, dan seterusnya. Saudara, inilah wujud mensyukuri anugerah Tuhan, merawat anugerah Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Ketika ada sebuah masalah, maka jangan sampai masalah itu, pergumulan itu merusak anugerah Allah yang ada. Kalau saja saudara-saudara, Rasul Paulus tidak menasihati Euodia, Sintike, Sunsugos, tidak menasihati jemaat di Filipi, lalu mereka kemudian akhirnya terpecah belah. Kita lihat itu menjadi wujud anugerah Allah yang kemudian menjadi sia-sia. Anugerah Allah yang tidak terawat, yang kemudian akhirnya tidak bisa kita rasakan dampak positif dari anugerah Tuhan itu, yaitu damai sejahtera. Nah, saudara-saudara, nasihat-nasihat ini kemudian menjadi nasihat bagi kita pada saat ini. Kita mau diajak mensyukuri anugerah Allah. Bagaimana caranya? Dengan cara mewujudkan apa yang dinasihatkan oleh Paulus. Sekarang yang perlu kita lakukan, saudara-saudara, menjalani kehidupan kita saat ini dengan memperhatikan pesan, nasihat Rasul Paulus ini dalam kehidupan kita masing-masing. Mulai dari lingkup persekutuan kita yang paling kecil. Apa itu? Ya, benar, keluarga. Saudara, keluarga menjadi sesuatu yang strategis, menjadi tempat yang strategis untuk memulai melakukan semua firman Tuhan yang kita dengar, untuk melakukan semua pesan-pesan nasihat yang Rasul Paulus sampaikan untuk kehidupan bersama kita. Mulai dari keluarga kita bisa memupuk cinta kasih, mulai dari keluarga kita bisa memupuk sehati sepikir itu, mulai dari keluarga kita bisa memupuk dan berlatih untuk bisa terus bersuka cita, berdoa. Semua itu kita mulai dari keluarga. Maka dari itu saudara-saudara, kita harus kembali terus mengkonstruksi, membangun, bahkan membangun ulang persekutuan kita yang terkecil ini, kehidupan keluarga kita, supaya kita bisa sehati sepikir dalam Tuhan, supaya kita bisa bersuka cita, bertekun dalam doa, menjadi keluarga yang bersyukur, tetap bersuka cita meskipun keadaan saat ini sedang sukar. Kita tidak bisa menjadi bangsa yang besar, kita tidak bisa menjadi gereja yang besar, yang luar biasa kalau kita tidak bisa memulainya dari lingkup keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam nasihat-nasihat Paulus ini, dia seperti mengarahkan kita pada muara, bahwa semua yang ia nasihatkan itu bermuara pada damai sejahtera Tuhan. Di ayat ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya, saudara-saudara, dalam semua upaya kita untuk melakukan nasihat-nasihat Paulus itu, percayalah damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal itu akan menyertai kita, akan memelihara hati pikiran kita. Dan lalu saudara-saudara, ketika dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayat 9, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu terima, kamu dengar, apa yang kamu lihat, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara, bukankah damai sejahtera itu menjadi tujuan kita? Sesuatu yang kita dambakan, yang kita impikan, bisa terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu dalam kehidupan keluarga, menjadi keluarga yang penuh dengan kedamaian, lingkungan masyarakat, persekutuan gereja, dan sebagainya, Mas. Damai sejahtera menjadi hal yang kita rindukan bersama. Maka kita mensyukuri anugerah Tuhan dengan terus berjuang, sehati sepikir,
sehingga damai sejahtera itu menjadi bagian nyata dalam hidup kita. Saudara, mari kita mulai itu dari diri kita sendiri, di lingkup terkecil kita, dari keluarga kita masing-masing. Dan biarlah saudara, apa yang kita pelajari, apa yang kita terima, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat juga dari teladan Rasul Paulus dan juga dari pengajaran-pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus bisa kita lakukan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menolong kita semua. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman yang boleh hari ini kami renungkan bersama-sama. Kami diajak kembali untuk mensyukuri setiap anugerah Allah itu yang hadir dalam hidup kami dalam berbagai bentuk. Dan kami juga diajak untuk mensyukuri anugerah Allah itu dengan terus menjaga relasi satu dengan yang lain dalam lingkup keluarga, lingkup persekutuan, lingkup masyarakat, dan lingkup yang lain. Tuhan, mampukan kami untuk menjadikan firman Tuhan ini landasan untuk kami bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau juga menaikkan doa syafaat kami pada saat ini. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Engkau sungguh mengetahui siapa saja mereka yang membutuhkan pertolongan dan lawatan-Mu. Mereka yang sakit itu kiranya ada dalam penyertaan Tuhan. Tuhan boleh berikan pemulihan, Tuhan boleh berkati proses kesembuhan, pemulihan, ataupun Engkau boleh berkati proses-proses pengobatan yang mereka jalani baik di rumah sakit atau di rumah. Apapun yang mereka tempuh, biarlah itu menjadi sarana Tuhan menyatakan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa juga Tuhan bagi setiap kami yang terus bergumul untuk bertahan hidup hari demi hari di tengah kondisi yang sulit karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tolonglah kami dan kuatkanlah iman kami, sehingga kami dapat teguh beriman dan juga hidup dalam kasih, tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dengan segala situasi yang ada saat ini, kiranya Tuhan senantiasa membukakan kami jalan yang terbaik. Kami mau berdoa juga untuk setiap harapan-harapan kami, doa-doa kami, doa-doa keluarga kami, apa yang kami gumuli, apa yang kami harapkan sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan juga sebagai persekutuan. Kiranya Tuhan boleh dengar, dan kiranya juga Engkau memampukan kami untuk dapat melihat dan dapat merasakan jawaban-jawaban Tuhan itu yang kami nantikan dan Engkau berikan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan jika dalam mengarungi hidup ini ada begitu banyak hal-hal yang kami lakukan, kami ucapkan, kami pikirkan, namun tidak sesuai dengan kehendak-Mu, tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, kami hanya mengandalkan Tuhan untuk bisa menolong kami bangkit dari keterpurukan dan terbebas dari kuasa kegelapan. Tuhan, kami mau menyerahkan aktivitas kami selanjutnya setelah kami menyelesaikan kebaktian rumah tangga ini. Untuk itu kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali bernyanyi. Sebelum kita mengakhiri kebaktian kita menyanyikan Kidung Jemaat 291, Mari Bersyukur Semua. Sungguhnya
Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kini mari kita lanjutkan kehidupan kita lanjutkan aktivitas kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Mari kita memohon dan menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sumber segala kebaikan dan kehidupan, mencurahkan berkat-Nya kepada semua ciptaannya, juga kepadamu dan keluargamu, sehingga hidupmu dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan senantiasa memuliakan Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kebaktian kita saat ini sudah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas dan teruslah berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan kita bersama. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.